Halo, selamat siang anak-anak sekalian dan salam SFD. Bertemu lagi dengan Pak Jepta Bangun di sini dalam mata pelajaran seni budaya bagi kalian yang duduk di kelas 10 IPS. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari karya seni 2 dimensi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang 3 dimensi, oke? Jadi bagaimana perbedaannya, apa pengertiannya dan contoh-contohnya akan kita pelajari pada materi kali ini. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah masuk ke dalam materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari karya seni rupa 3 dimensi. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya tentu saja kita sudah mempelajari karya seni rupa 2 dimensi. Sekarang kita lanjutkan ke karya seni rupa 3 dimensi, oke? Nah, karya seni rupa 3 dimensi itu, anak-anak sekalian, berbeda dengan karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi dia hanya memiliki 2 ukuran. Apa saja kemarin yang Bapak bilang pada kalian? Yaitu panjang dan lebar. Nah, jadi karya seni 2 dimensi itu hanya memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Namun, kalau karya seni rupa yang 3 dimensi, dia sudah memiliki 3 ukuran. Tidak hanya panjang dan lebar, tapi ada tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Sehingga karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki volume dan dia terletak pada suatu ruang. Nah, seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya dapat kita lihat dengan satu sisi saja. Mungkin itu dari depan. Hanya dapat dilihat dari satu sisi, yaitu di depan. Kalau karya seni rupa 3 dimensi, dia dapat kita lihat dari 2 sisi lebih. Nah, bisa dari depan, samping, atas, ataupun dari belakang. Begitu dia ya. Jadi itu dia sekilas pengertian karya seni rupa 3 dimensi, anak-anak sekalian. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan atau membedakan beberapa jenis karya seni 3 dimensi. Ini sama juga dengan karya seni 2 dimensi. Pengklasifikasiannya sama juga, yaitu berdasarkan fungsinya. Ada seni rupa murni 3 dimensi dan ada seni rupa terapan 3 dimensi. Jadi sama juga ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pertama, yaitu seni rupa 3 dimensi yang fungsinya yang ada fungsi praktis, yaitu seni rupa terapan. Nah, jadi sama seperti pengertian seni rupa terapan 2 dimensi, seni rupa terapan 3 dimensi juga merupakan kerajinan ataupun hasil karya yang memiliki fungsi praktis lain. Seperti pada contoh gambar yang Bapak buat ini, bisa kalian lihat ini ada beberapa olahan kerajinan yang terbuat dari rotan. Ada keranjang, tas, dan kursi. Nah, ini merupakan kerajinan ataupun karya seni rupa anak-anak sekalian. Tetapi ada fungsi praktis lainnya. Ya, tentu saja mungkin kalau seperti keranjang bisa digunakan sebagai tempat buah ataupun hiasan. Mungkin kalau di meja makan itu terkadang ada hiasan seperti buah-buahan yang palsu itu dibuat menjadi hiasan. Nah, kemudian ada tasnya juga bisa dipakai untuk sehari-hari, tidak hanya sebagai kerajinan tetapi bisa juga digunakan sehari-hari. Ada kursi juga yang tentu saja bisa digunakan untuk sebagai tempat duduk. Nah, jadi itu dia maksudnya seni rupa 3 dimensi yang fungsinya praktis ataupun seni rupa terapan. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke seni rupa 3 dimensi yang fungsinya hanya untuk ekspresi ataupun kita sebut dengan seni rupa 3 dimensi murni. Kenapa Bapak bilang tadi fungsi ekspresi? Karena maksud dan tujuan karya ini diciptakan hanya untuk meluapkan ataupun menggambarkan ekspresi perasaan dari si pencipta kerajinan ini. Misalnya ada sebuah kerajinan piring cantik di sini. Tentu saja kalau kalian lihat piring ini dilukis menggunakan warna yang indah, sehingga dia menjadi hiasan yang indah juga di rumah. Ini tentu saja merupakan maksud dari si pencipta ini tadi tentu saja adalah supaya
kerajinan ini untuk dinikmati keindahannya, begitu ya. Itu maksudnya untuk seni rupa tiga dimensi yang murni ini. Oke. Nah, kemudian anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Nah, yang pertama ini merupakan nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi yang kita lihat dari sudut pandang karya seni rupa itu sendiri yang disebut dengan objektif. Nah, jadi objektif ini merupakan sudut pandang bagaimana kita melihat nilai estetis yang ada pada kerajinan itu, tapi dari sudut pandang benda itu sendiri. Sedangkan yang nomor 2 ini merupakan sudut pandang yang sifatnya subjektif, yaitu dari diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melihat sebuah kerajinan, kita tentu saja dapat menilainya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kita kembali ke yang nomor 1, yaitu objektif. Nah, contohnya kita buat misalnya Tugu Perjuangan yang ada di kota Brastagi. Kalau kita melihat Tugu Perjuangan ini, dan kita melihatnya sebagai sebuah monumen tentang peristiwa perjuangan, kita tahu dia sebagai sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa pahlawan di Tanah Karo, tentu saja kita dapat memahami nilai estetis yang ada di sana, yaitu ada nilai sejarah, yaitu ada pesan sejarah yang ada di dalamnya. Itu dari sudut pandang Tugu Perjuangan itu sendiri, karena kita mencari tahu apa maksud dari Tugu Perjuangan itu diciptakan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menilainya secara subjektif? Misalnya ada orang yang baru pertama kali melihat Tugu Perjuangan ini, dan dia tidak tahu apa nama tugunya, tidak tahu apa sejarahnya, begitu ya. Kalau dia lihat di sini, dia lihat dari bawah, oh ada bentuk rumah adat Karo. Kemudian ke atasnya lagi ada semacam lambang-lambang. Oh, mungkin ini lambang tentang pemerintahan Kabupaten Karo. Mungkin begitu di pikiran orang yang baru melihatnya. Kemudian mereka melihat ke atas lagi. Oh, di atasnya ada patung-patung orang yang sedang memegang senjata, ada bambu runcing dan benderanya. Oh, mungkin itu maksudnya tentang pahlawan di zaman dulu yang ingin memperjuangkan kemerdekaan. Secara subjektif, dari diri kita sendiri, kita dapat melihatnya sebagai, oh ini mungkin suatu monumen ataupun tugu yang ada tentang sejarah perjuangan di dalamnya. Mungkin ini monumen untuk memperlihatkan bagaimana perjuangan orang Karo dulu, begitu. Nah, itu maksudnya subjektif. Itu dari kita sendiri, begitu ya. Seperti itu kira-kira contoh yang Bapak buat tadi. Bapak harap kalian dapat memahaminya. Nah, itu dia nilai estetis dari sebuah karya seni tiga dimensi, anak-anak sekalian. Jadi pada hari ini materi kita tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu susah juga. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan, akan Bapak bagikan apa kira-kira tugas kalian. Oke, disimak ya. Baik, jadi tugas kalian hari ini anak-anak sekalian, coba kalian cari 5, boleh tugu, monumen ataupun patung, 5 monumen, tugu ataupun patung yang ada di daerah Kabupaten Karo. Kemudian kalian buat bagaimana nilai estetis yang ada di dalamnya dari sudut pandang objektif dan subjektif. 5, oke? Boleh monumen, boleh tugu, boleh patung. Nah, jadi itu dia tugas kaliannya, ada 5. Buatlah bagaimana nilai estetisnya berdasarkan objektif dan subjektif. Objektif dari kerajinan itu sendiri, subjektif dari diri kalian sendiri sebagai penikmat karyanya. Nah, itu dia tugas kalian pada hari ini, anak-anak sekalian. Oke, jadi Bapak harap kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, selesaikan tugasnya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, tetap jaga kesehatan. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan salam SFD.